Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, saudara-saudara. Di pagi hari ini, salam ngoceh, ngoceh, ngoceh. Gimana lur, kabarnya? Sehat? Pada sehat kan? Ya, hari ini saya mau bikin caranya meracik rempah-rempah untuk diabetes ya, atau untuk asam urat. Asam urat dulu aja ya. Itu banyak berbagai bahan-bahannya loh sebenarnya, bahan-bahan herbal. Bahan-bahan herbal itu banyak fungsinya, seperti sambiroto, kumis kucing. Terus masih banyak lagi, ada daun sideguri, ada lagi banyak lah pokoknya. Ada akar anting-anting, itu penakluk asam urat ya. Ada daun ganda rasa, banyak pokoknya. Ada bunga pukul 8, lah itulah. Ya carinya di mana? Ya banyak itu sebenarnya yang masih menanam bahan-bahan herbal itu di daerah Yogyakarta, Situbondo, pokoknya yang yang hobi-hobi tanaman herbal. Apalagi itu Cianjur, Sukabumi, itu banyak yang masih jual jahe. Pokoknya yang menanam tuh banyak. Itu kayak tanaman itu kapulaga. Kapulaga itu juga penakluk asam urat lur. Itu lur. Sebenarnya banyak banget rempah-rempah buat herbal diracik untuk obat asam urat. Kayak apel mana lagi, itu juga penakluk asam urat lur sebenarnya. Banyak kayu manis itu juga penakluk asam urat. Ada mahkota dewa itu juga penakluk asam urat lur. Seperti itu. Makanya dari segi itu ya kita nggak usah takut kalau terkena asam urat. Banyak kok untuk obat penyembuhnya, itu banyak dari herbal, dari pon-pon lah intinya, seperti itu. Kayak ada daun songgolangit, itu juga banyak untuk penakluk asam urat itu. Daun tempuyung itu juga penakluk asam urat. Gimana, mau apa? Saya bikin resepnya. Kalau mau dari daun tempuyung dulu ya. Dari daun tempuyung itu sebenarnya fungsinya untuk penakluk asam urat ya. Apa aja bahan-bahannya selain daun tempuyung? Ada ya, kayak daun tempuyung itu 10 gram, akar tempuyung itu 10 gram, jahe merah itu 1 gram. Terus cengkeh 1 gram, kulit manis 1 gram, sama gula merah. Gula merah itu tergantung selera sampean lur. Mau manis ya dibanyakin, mau nggak manis ya sedikit. Ya itu daun-daun itu dicuci lur, dicuci semua, dicuci sampai bersih ya kan. Habis itu cari untuk ngerebusnya. Kalau bisa itu pakai kuali tanah loh, pakai kuali tanah ya. Ya kuali tanah itu bagus kalau untuk ngerebus rempah-rempah untuk obat, itu lebih bagus sebenarnya. Ya caranya seperti apa? Itu daun semua sudah bersihkan, pakai air 500 ml. Itu direbus lor, direbus semua dicampur hingga 200 ml. Terus itu hingga 200 ml itu didinginkan. Ya sebenarnya lebih bagus itu diminum anget-anget sebenarnya, tapi kalau pengen dingin ya enggak apa-apa. Itu dingin, kalau udah dingin baru diminum pagi sebelum
kemasukan makanan. Itu ada efek sampingnya enggak? Oh, enggak ada. Kalau empon-empon dari rempah-rempah itu enggak ada efek sampingnya. Yang penting rutin minumnya, insya Allah tidak akan terkena asam urat. Ya, itu dari daun tempuyung loh ya. Ada lagi, mau ada lagi dari meniran. Meniran banyak loh. Kalau di mana itu, di desa itu daun meniran banyak, apalagi yang banyak ada hutannya itu banyak daun meniran itu. Lah, apa aja campurannya daun meniran untuk penakluk asam urat? Banyak, campurannya banyak. Ya kan? Saya bedah 2 resep aja dulu ya. Nanti mana di tempat saudara, di daerah saudara, mana yang bisa dapat daun-daunnya ini. Kalau di desa banyak daun meniran ya. Ya seperti apa campurannya ya kan? Yaitu daun meniran, tangkainya, akarnya itu kurang lebih 3 gram ya. Ya, jangan salah ya. Daunnya, tangkai sama akar itu 3 gram. Terus tambahnya apa lagi? Tambahannya jahe merah ya. Jahe merah berapa? Jahe merah 300 gram ya. Terus apa lagi? Ada lagi campurannya, bukannya daun meniran aja, ada lagi cengkeh ya, jangan lupa. Cengkehnya itu 0,50 gram. Terus apa lagi? Oh, ada kulit manis. Kulit manis itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu kayu manis. Kalau menurut saya, kalau saya pakai seperti itu. Kulit manis ya sama aja kayu manis, ya kan? Tapi adalah itu di pasar tradisional. Kalau enggak di online itu ada kulit manis gitu. Itu kan kalau kayu manis itu kan kayunya. Kalau kulit manis itu kulitnya. Itu sebenarnya sama aja. Kalau menurut saya. Sama apa lagi? Ya gula merah. Kalau bisa itu gula aren, jangan gula merah, ya. Jadi bahan-bahan itu dicuci sampai bersih, ya kan, namanya daun-daun itu kan pasti ada kotoran tanahnya, ada jamur-jamurnya, atau apa namanya, bekas apa itu, ada tai ulet itu bersihkan semua, bersih ya. Habis itu ambil air. Airnya berapa Pak Didik? Ibaratnya airnya berapa? DKV pon-pon ibaratnya. Airnya itu 500 ml. Ya itu yang saya bilang tadi, kalau bisa itu harus pakai kuali tanah ya. Jangan pakai panci aluminium, panci stainless. Kalau bisa, sebenarnya khasiatnya itu kalau orang Jawa bilang itu lebih manjur pakai kuali tanah kalau untuk bikin jamu, bikin pon-pon itu seperti itu. Ya, itu direbus terus kan. Habis itu tinggallah 200 ml atau 250 ml. Lah, cara minumnya gimana? Ya, cara minumnya ya itu, Lur. Cara minumnya pagi sebelum makan sama malam mau tidur. Ya kan? Tapi kalau asam uratnya sudah membabi buta. Kalau sudah membabi buta ya pagi, siang, malam. Efek sampingnya apa? DKV pon-pon atau Didik Triatmojo itu enggak ada efek sampingnya, karena saya bikin itu enggak sekali 2 kali. Saya meracik itu sambil saya jual gitu loh. Makanya saya kasih testimoni gimana cara meracik, gimana cara mencari bahan. Ya, nyari bahannya kalau di desa banyak, di hutan-hutan itu cari, enggak usah beli. Tapi kalau di kota-kota itu di online banyak. Di online banyak, ya kan? Itu Jogja itu banyak, Situbondo juga banyak, Sukabumi juga banyak. Yang saya tahu loh ya,
Itu saya ngambilnya ya semua online, saya racik sendiri, saya bikin sendiri, ya saya jual. Bukannya saya itu ngasih tahu nggak meracik, ya, saya ngasih tahu gimana kalau bagi yang nggak punya uang bisa meracik sendiri, cari di sawah, di hutan. Kalau di desa ya, kalau di kota ya carinya di toko, kalau nggak di tempat saya. Saya menjual empon-empon, ya kan? Namanya apa? DKV empon-empon serbuk. Untuk apa aja? Ya semua penyakit itu saya racik ada 13 macam empon-empon. Itu nggak ada ininya apa? Kalau orang Jawa itu ya ketek itu endapannya itu loh. Kalau racikan saya itu nggak ada endapannya, walaupun berbentuk serbuk seperti itu. Makanya apa sih kegunaannya empon-empon bisa untuk asam urat ibaratnya? Yaitu udah dari Allah. Allah itu menciptakan makhluknya sakit ya ada obatnya. Ya. Udah saya buktikan tuh seperti itu. Makanya alhamdulillah Allah ngasih saya ibaratnya ilmu, ya saya tularkan bagi yang mau mempelajari, mau mempraktekkan ya. Ya, hari ini 2 macam dulu ya untuk penakluk asam uratnya ya. Yang pertama daun tempuyung. Jangan lupa ya, saya ulangi lagi ya, daun tempuyung. Apa aja ya penakluk asam urat untuk daun tempuyung? Ya, 1 daun tempuyung itu 10 gram. Tak ulangi, tak tambahin lah, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. 10 gram. Apalagi akar tempuyung 10 gram. Apalagi jahe merah itu 25 gram. Apalagi kulit manis. Kulit manis itu ya kayak kayu manis. Itu berapa? Itu 0,50 gram. Terus apalagi gula merah. Ya, kalau bisa ya gula aren. Jangan gula merah dari tebu, itu manis. Itu lebih bagusnya pakai gula aren. Kan banyak tuh. Kalau di kota, di mal-mal itu juga ada gula aren. Emang ya agak mahal dikit, tapi insya Allah khasiatnya luar biasa. Ya, itu yang pertama ya untuk daun tempuyung penakluk asam urat, ya kan. Yang kedua, daun meniran itu juga penakluk asam urat. Apa aja? Ini saya ulang lagi ya. Tadi sebenarnya udah saya jelasin, tapi ini saya tambah-tambahin aja dosisnya, enggak apa-apa. Karena ini kan nggak ada efek sampingnya, dia makin banyak yang direbus makin kental, itu khasiatnya lebih bagus. Apa aja? DKV empon-empon ya, daun meniran, tangkainya, akarnya itu berapa? 5 gram ya, saya tambahin. Terus apa lagi? Jahe merah berapa? 50 gram. Terus apa lagi? Cengkeh berapa? 0,50 gram. Terus apa lagi? Kayu manis. Kulit manis sama aja dengan kayu manis. Kalau menurut saya, itu yang saya, kalau nggak ada kayu manis ya kulit manis, seperti itu. Terus apa lagi? Gula merah atau gula aren. Ya, itu semua dicuci sampai bersih. Habis itu direbus. Kalau bisa, saya ulang lagi ya, kalau bisa pakai kuali tanah, itu bagus. Minumnya gimana? Ya kalau yang sudah berat, yang udah kebas bener, itu minumnya pagi, siang, sore. Kalau hanya ya kebas-kebas biasa lah, ibaratnya itu ya pagi sama malam mau tidur, itu insya Allah rontok, pasti sembuh insya Allah, asalkan kita yakin. Karena apa? Obat-obat ini turun dari Allah, bikinan Allah gitu loh. Makanya saya meracik empon-empon ini dengan ikhlas, biar bisa bermanfaat bagi yang mengonsumsi, bagi
bagi yang mengkonsumsi lagi maklum, pagi-pagi belum sarapan, ngomongnya masih belepotan, tapi tidak apa-apa, hanya edukasi, tapi bisa dipraktekkan, insya Allah nyata untuk penyembuhan asam urat. Ya, sekian seperti itu ya, dari pagi-pagi ngoceh, hanya 2 poin untuk penakluk asam urat. Ya, seperti itu aja ya. Saya DKV Empon Serbuk, Didik Triatmojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.